Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bisalasati baliyat. Pada kesempatan yang baik ini, kesempatan kajian kitab kuning ini, kami akan mengatakan dampak negatif akibat dari umat masyarakat mulai menjauhi para agamawan, para ulama, para fuqaha. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian abad yang lalu. Beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati. Akan datang suatu zaman. Sayati zaman ummati, akan datang zaman yang menimpa pada umatku. Apa itu? Ketika umat mulai menjauhi para alim, para fuqaha, para orang cendekia. Umat tidak mau lagi peduli. Mereka menjauh, tidak mendekat. Padahal ulama ini sirajul muslim, sirajul ummah. Ulama ini adalah penerang, lampu lentera umat. Ketika umat mengalami kegelapan, maka ulama lah yang akan menerangi. Namun sekarang banyak terjadi bahwa seakan-akan umat tidak butuh lagi para ulama, tidak butuh lagi para fuqaha. Mereka berhukum dengan akal sendiri. Mereka menentukan hukum dengan pikiran sendiri. Ini berbahaya. Karena ulama itu punya spesifikasi tersendiri khusus. Ilmu yang dimiliki itu tidak sekedar dimiliki saja, tapi mempunyai rangkaian mata rantai sanad yang berterus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diajarkan itu ada mata rantainya, ada sanadnya sampai Rasulullah. Sehingga sesungguhnya apa yang disampaikan para ulama, para fuqaha itu sebetulnya semata-mata untuk menyelamatkan umat. Tetapi apa yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak umat yang lari dari para ulama. Apalagi kemudian sudah timbul, kalau kita melihat medsos, kita melihat itu timbul ya, perselisihan, perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan yang lain. Sebetulnya perbedaan pendapat itu absah saja. Satu keniscayaan, tidak ada masalah. Itu berlaku sejak dulu. Sejak dulu sudah ada itu. Maka ada satu ungkapan, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Bahwa perbedaan pemimpin itu harusnya membawa kerahmatan, membawa ketenangan, membawa kesejukan
untuk umat. Karena ulama itu melihat umat dengan mata kasih sayang, bi'aini rahmah, ya. Ini. Nah, sayangnya satu hal, sekalipun perbedaan pendapat itu keniscayaan, itu harus kita sikapi. Kita berbeda pasti, tapi kita sikapi, jangan sampai kita mengklaim bahwa pendapat sayalah yang benar. Tidak ada. Kebenaran absolut hanya Allah yang tahu. Tidak bisa. Nah, sekarang ini yang kita lihat, misalnya ulama A berpendapat menyalahkan ulama B. Ini yang tidak sehat. Sebetulnya perbedaan pendapat silakan saja. Yang penting kita tidak mengklaim, menganggap pendapatnya paling benar tanpa menghargai pendapat orang lain. Coba kita lihat mazhab 4 itu. Luar biasa, itu berbeda-beda. Al-Madzhabul Arba itu berbeda-beda. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, kemudian Imam Malik, ya. Itu berbeda pendapat itu. Wudhunya berbeda, sholatnya berbeda, tapi tidak pernah bengkerengan, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah itu. Ini luar biasa. Ini yang tidak dicontoh oleh pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, orang-orang yang menganggap ulama itu. Ini masalahnya. Kita lihat saja hampir setiap hari, ya, kita berdebat tentang boleh tidak mengucapkan selamat tahun baru, itu diperdebatkan. Ini untuk apa? Ada yang berdebat kalau bayi yang lahir tidak usah diadzani. Ya silakan saja, monggo lah. Kalau Anda berpendapat itu tidak perlu, ya monggo. Tapi jangan menyalahkan umat Islam atau tokoh Islam yang memberikan ajaran kalau punya anak baru diadzani. Itu kita berikan kesempatan. Jangan kemudian semua pendapat yang lain itu diberangus. Ya kan? Enggak boleh loh. Itu namanya enggak fair. Itu enggak bisa. Sekalipun Anda ngotot setiap saat, setiap detik, enggak akan berubah itu. Yang paling baik apa? Ya kita hargai. Beda silakan saja. Ya kita enggak usah masa-masa dia harus jadi kita. Ini kita masih bicara internal Islam saja. Ya kita kan hampir, ya kan, ya, umatnya kan kasihan, ya, orang awam itu kasihan nanti. Maka sebetulnya ulama yang sudah level ulama itu harus betul-betul dia melihat umat itu bi'aini rahmah, dengan mata kasih sayang. Jangan sampai umat kita itu menjadi galau. Lalu bagaimana? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi ulama, tokoh agama itu harus memikirkan umatnya, sayang umatnya. Jangan sampai kemudian umatnya menjadi galau, resah. Karena apa? Perdebatan kita sendiri. Kita memang prihatin kalau melihat medsos, selalu di antara kita sendiri umat Islam, kita padu sendiri, gebrek sendiri, hanya masalah-masalah ringan itu. Masalah yang sudah sejak dulu ada, ya, dibahas lagi. Namun sekarang lebih fatal. Karena apa? Dia kemudian mengatakan bahwa yang seperti ini dikatakan syirik lah, dikatakan kafir lah, ini yang dimasalah. Nah kita sebetulnya beruntung di Indonesia ini luar biasa, ya. Sekalipun majemuk, perbedaannya banyak. Tidak hanya kita lintas agama, seagama saja itu banyak perbedaan. Di sini dibutuhkan sikap
tenggang rasa, menghargai pendapat lain. Ya, kita harus bermoderasi beragama. Kita harus moderat beragama itu. Kenapa hidup di Indonesia? Di tengah-tengah perbedaan. Kalau kita kenceng, ya sudah, tidak akan selesai itu. Dan kita harus sadar, pendapat itu tidak boleh dipaksakan. Ya. Seperti kita menghadapi orang merokok, misalnya. Mungkin yang ahli merokok berpunya pendapat seperti ini, yang enggak ya punya pendapat. Ini kan tidak rampung. Ya sudah, ya monggo. Ya mau monggo. Hukumnya ini, yang enggak ya monggo. Jadi enak selesai. Nah, ini yang saya prihatin kalau kemudian nanti karena pertengkaran para elit ya, aimah ini dipertontonkan di hadapan umat. Nah, umat kan akhirnya menjauh dari ulama. Jadi jangan disalahkan umatnya. Jangan umat disalahkan. Barang siapa menjauhi ulama akan seperti ini. Sekarang kita cari mengapa mereka menjauh. Ini harus kita jujur, kita fair. Jangan selalu menyalahkan umat. Jangan selalu menyalahkan rakyat. Tapi coba kita berkaca diri sebagai pemimpin. Mengapa umat kita menjauh? Barangkali kita selalu berdebat sendiri. Tidak rampung-rampung. Mendefinisikan satu hal aja tidak rampung-rampung. Padahal itu masalah lama yang sudah tidak dibahas lagi. Tapi mengapa sekarang diungkit-ungkit kembali? Hanya umat kan bingung ya, ini gimana? Harusnya itu saya ikuti malah begini. Belum lagi kalau kemudian memecah belah umat, repot lagi nih. Karena mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya yang mereka perbuat itu bisa memecah belah umat. Pro dan kontra. Ya kan? Ini yang perlu kita renungkan. Nah, kalau kemudian kita sendiri bersitegang, kita sendiri ribut sendiri, setiap harinya membahas seperti itu, ya kita umat akhirnya kan enggan untuk mendekat pada ulama. Padahal di sisi lain Nabi mengatakan kalau umat menjauh dari ulama, dari fuqaha, maka Allah akan menurunkan bala atau menurunkan ujian. Ini akibat apa? Karena umat kemudian menjauh. Allah menurut bala yang pertama adalah al-ulaha yarfa'ullah al-barakah min kasbihi, menarik, menghilangkan keberkahan dari rezeki mereka. Artinya apa? Bahwa kita kerja ini tanpa barokah, tidak mendapat berkah. Jadi sebetulnya kita harus introspeksi. Para pemimpin, para tokoh, para ulama. Kan selama ini kita selalu menyalahkan umat. Ya, dengan kata-kata tadi saya sama itu, barang siapa menjauhi ulama. Betul itu, Bang. Kalau menjauhi itu akan mendapatkan ujian, tapi persoalannya mengapa mereka menjauhi. Tadi itu. Karena kita tidak bisa membawa ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Kita sibuk berdebat, sibuk berdiskusi antara kita sendiri, hanya memperbincangkan hal-hal yang sebetulnya tidak begitu prinsip. Coba saja sih ya, selamat tahun baru Hijriah itu kan tidak prinsip. Mengucapkan silakan, tidak ya silakan. Tapi ini kan tidak diangkat. Nah, itu udah ada ajaran dari Nabi itu nyalahi aturan itu. Maka orang yang mengucapkan selamat itu salah, itu mengucapkan selamat tahun baru Islam. Kita belum bicara kalau selamat Natal, ya kan? Selamat hari Nyepi, selamat Galungan, lo bagaimana ya tadi itu? Nah, ini perlu
dipertimbangkan. Jangan selalu umat disalahkan. Memang Nabi mengatakan, ya ketika umat ini menjauhi ulama, ya firruna anil ulama wal fuqaha, terlepas dari mengapa menjauhi, wayab talihim, Allah akan mencoba mereka bisalah sati baliyat dengan 3 cobaan, 3 ujian. Apa itu? Ulaha yarfa'ullah al-barokah min kasbihim. Cobaan yang pertama adalah Allah akan menarik keberkahan apa yang kita usahakan. Wis gamane kerjane ora berkah itu aja lah ya. Ndak berkah kita. Berkah itu kita butuhkan. Berkah itu kita perlukan. Karena apa? Berkah itu bertambah terus. Kita dapat rezeki, dapat duit itu bukan karena kita itu karena pandai, kita karena banyak aktivitas kerjanya, tapi karena berkah. Bagaimana sebelum berkah itu? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi berkah itu perlu. Bekerja itu yang kita cari bukan karena jumlah penghasilan, tapi keberkahan. Karena apa? Sesungguhnya kalau kita mencari jumlah, harusnya orang yang kerjanya siang malam itu dapat duit banyak, 24 jam ya, karena banyak waktunya harusnya banyak. Tapi kan tidak kan? Tidak itu. Kalau jumlah rezeki atau uang yang kita dapatkan karena kepandaian, mestinya ya presiden banyak duitnya. Tapi kan masih kalah dengan pengusaha. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa sebetulnya rezeki ini yang kita cari bukan jumlahnya, relatif ya. Yang kita cari keberkahannya. Berkah itu walaupun sedikit ya nyandak lah gitu. Coba kita lihat orang-orang tua dulu, dia hanya jual apa itu legen, jual dawet, atau itu kan dawet pakainya air mentah ya, belum ada aqua ya. Atau habis kita joki aja, ambil dari sumur kita joki saja. Itu walaupun penjual dawet karena keberkahannya dia bisa berangkat haji itu, buat rumah, beli tanah, itu berangkat dari keberkahan. Jadi sekali lagi bahwa dalam hal rezeki yang kita cari bukan karena jumlahnya, tapi keberkahannya itu yang kita cari. Maka ketika kita sudah menjauh pada ulama, menjauh fuqaha, maka Allah akan mencabut keberkahan kita ini. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati itu. Jangan sampai kita bekerja tidak berkah. Walaupun pendapatannya itu tidak gede-gede amat lah ya, tapi bisa nyekolahkan anaknya, bisa apa itu umpul-umpul, ini karena keberkahan. Itu cobaan yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniyatu yusallitullah alaihim sultanan doliman. Yang kedua akan dicoba, diuji mendapat pemimpin, penguasa yang zalim, yang dolim. Kata dolim itu kalau zaman dulu kan digambarkan sultannya, rajanya, menyiksa rakyatnya ya. Sekarang kan enggak. Karena mungkin kebijakannya, ya, regulasi hukum apa undang-undangnya, memihak dengan rakyat. Termasuk misalnya ketika kita itu kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, itu berarti kita akan mengalami kecobaan itu. Cobaan. Allah mencoba seperti itu. Minyak goreng sulit didapatkan. Bahkan kita mendengar ya kan, bantuan yang mestinya disampaikan kepada orang-orang miskin malah dikubur ya. Ini sama saat ini cobaan Allah.
Mengapa sampai terjadi seperti itu? Dengan berbagai alasan kita belum tahu. Kita tunggu seperti apa pendidikan polisi. Tapi yang jelas itu penimbunan adalah pelanggaran. Ini satu hal. Walaupun kita penguasa kita bukan dolim, tapi keadaan ini bisa terjadi. Karena orang yang berbuat melanggar tidak terdeteksi seperti itu. Walaupun yang jeneng perbuatan Allah pasti ketoro. Becik ketitik Allah ketoro itu pasti. Nah, ini akan dicoba. Sekarang kan banyak ya. Kalau kita dongeng zaman sekarang dibanding dulu, nenek moyang kita jauh keberkahannya, ya kan? Coba orang-orang sekarang itu dapat buat rumah, dapat tanah dari siapa? Dari orang-orang dulu itu. Sekarang kita dapat apa? Mau buat rumah aja, mau beli rumah aja kan nyicil. Orang dulu luar biasa. Orangnya tidak begitu, tidak bertitel DRS, SE, atau apapun, tidak punya titel mereka itu. Tapi karena keberkahan inilah, mereka sukses luar biasa. Ini sekarang kita coba. Nah ini cobaan yang kedua. Dan yang ketiga cobaan yang mengerikan. Wasali satu, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Naudzubillah min dalik. Yang ketiga kita akan dicoba. Kita mati tanpa iman. Wah ngeri ya, ngeri sekali itu. Ya kan ngeri. Ini kita jaga. Jangan sampai mati tanpa iman. Maka kita hidup ini harus kita jaga untuk berbuat baik terus. Artinya ketika malaikat Israel mencabut kita dalam posisi masih beriman. Tidak maksiat. Kita bayangkan. Kalau kita masih joget-joget ya, masih joget ya kan. Tiba-tiba Israel datang cabut seperti apa. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kita jangan mengumbar nafsu. Kadang orang kan lupa. Mati mendadak itu banyak ya. Orang masih berdiri tiba-tiba jatuh kelubruk mati. Tanpa sakit. Jadi mati itu tidak harus sakit dulu. Ya kalau masih ngimami Allahu Akbar kelubruk meninggal lumayan ya. Seperti kita lihat misalnya masih khutbah masih mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba mati. Wah beruntung banget itu ya. Tapi kalau kemudian kita masih keadaan maksiat, kita masih joget-joget, masih macam-macam, itu kemudian dicabut mau apa? Karena kematian itu selalu mengintai kita dan tidak pernah pesan apa-apa. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan mentang-mentang saya masih sehat, ya kan? Kita masih waras, belum tentu. Masih berigas, belum tentu. Maka kita selalu menjaga diri. Ya. Jadi seakan kita itu sudah siap kapanpun akan disambut. Ini dalam rangka menjaga kita itu ya harujuna minat dunia bi ghairi iman. Keluar dari dunia artinya mati tanpa bawa iman. Lah iman itu yang kita sendiri yang akan menjaganya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jauh pisan-pisan kamu meninggal tanpa iman. Ini pesan Quran seperti itu. Dan itu harus dijaga. Dan itu harus diupayakan. Maka kita berusaha selalu ya menyiapkan diri kapanpun dimanapun supaya ketika tiba-tiba ini malaikat ini mencabut nyawa kita iman itu. Karena apa? Orang itu akan dihitung endingnya. Kita harus happy ending. Jangan sampai kita itu akhir hidup kita su'ul khatimah. Akhir yang kurang menyenangkan. Itu yang kita perlukan. Maka cobaan-cobaan yang tadi disampaikan Rasulullah lewat hadisnya itu sesungguhnya ya harus kita upayakan. Satu tadi kita akan dicabut keberkahan rezeki kita. Maka mari kita menjaga, jangan hanya umatnya saja yang dipersalahkan. Ya kita pemimpinnya juga harus menjaga. Bagaimana umat selalu taat pada kiainya. Bagaimana ya. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.
pemirsa yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan pemimpin kita ya ini bisa lebih fokus memikirkan umatnya. Jangan berselisih sendiri. Karena umatnya bingung, akhirnya menjauhi para ulama, para fuqaha. Dan kalau ini terjadi, maka tadi prediksi Rasulullah, cobaan akan datang. Dan kalau itu terjadi, maka yang merasakan kita semua. Tidak hanya orang per orang. Wal maqalatu salisatu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu man dawal qabra bila zatin ay minal amali sholeh faqannama yarkabul bahra bila safinatin ay fayaghriku gharqan la khalasa lahu illa biman yungkiduhu. Makalah yang ketiga ya. Penjelasan yang ketiga adalah ini dawuhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Beliau mengatakan man dawal qabra bila zatin. Kalau orang masuk kubur, maksudnya meninggal dunia bila zatin, tanpa bekal. Orang meninggal tidak bawa bekal. Bekal apa? Di sini disebutkan ai minal amali soleh, artinya itu bekal itu amal soleh. Mati tanpa bawa bekal amal soleh. Ini faka'an nama yarkabul bahro bila safinatin, seperti orang mengarungi lautan tanpa kapal. Bayangkan ada orang mengarungi lautan tanpa kapal, ngelangi lah. Ya kalau di sungai sih bisa-bisa, tapi lautan bagaimana ngelanginya ya? Kan sulit. Jadi mati yang tanpa amal seperti orang yang mau lewat di segara, lewat di lautan, tidak bawa kapal, tidak bawa perahu. Apa yang terjadi? Iya kan? Aifaya keriku gharqan, pasti dia tenggelam. Apalagi orang tidak bisa ngelangi ya. Tidak semua orang bisa ngelangi lah. Kadang bisa ngelangi saja, kalau di lautan lepas repot juga. Faya keriku, dia tenggelam. La kholasolahu illa biman yungkidu, dan dia tidak akan selamat tanpa ada yang menolongnya, tanpa ada yang menyelamatkannya. Itulah ilustrasi orang meninggal dunia itu. Ibarat orang yang lewat di lautan, tidak pakai kapal, ya kan tenggelam. Ya, di orang-orang meninggal itu betul-betul hanya satu yang menjadi andalan, amal. Satu itu saja. Bukan suaminya, bukan istrinya, anak-anaknya, ada orang lain, tidak ada urusan itu. Kita lihat saja, ketika orang meninggal dunia itu kan anaknya mengantarkan, ya mungkin istrinya, suaminya ikut mengantarkan ke alam, ke makbaroh, ya kan. Tapi kan semua pulang, tidak ada kemudian ikut mau di kuburan, tidak ada pulang. Anaknya pulang, suaminya pulang, istrinya pulang, kawan-kawannya pulang semua. Hanya dia sendirian di alam kubur. Siapa yang nemani? Amalnya itu. Amal itu yang untuk teman, itu amal itu. Maka sebetulnya kita itu tidak bisa bergantung pada siapa-siapa. Hanya kita sendiri untuk memegang amal itu. Nah, di sini sudah jelas gambarannya itu bahwa orang yang masuk kubur, yang meninggal tanpa bawa amal, itu ibarat lirkadio, orang mengarungi lautan tanpa ada kapal, bila safinatin, tenggelam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti dawuh Nabi selanjutnya. Mal mayyitu fi qabrihi ila kal gharikil ghaus. Orang mati di kubur itu seperti orang tenggelam. Cobalah panjenengan ke pantai, ke laut, ngebum. Bayangkan melihat air yang begitu luar biasa. Kalau saya tenggelam di sana kayak apa? Apalagi tidak bisa
berenang, bisa pun berenang berapa jam dia bertahan itu. Kalau dilepas laut yang luas itu, maka digambarkan bahwa orang yang meninggal itu, mayit itu seperti orang tenggelam. Orang yang mau tenggelam. Butuh bantuan. Ya. Mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil ghaus. Illa kal gharikil ghuwas. Ayat at-talib li an yuhas. Artinya apa? Dia butuh orang yang bisa menyelamatkan. Itu ya. Jadi orang yang meninggal ini butuh penyelamatan. Siapa? Apa yang menyelamatkan? Tadi amalnya itu. Nah, amal itu bisa kita dapat selama kita hidup di dunia. Karena dunia inilah menjadi tempat area untuk mengumpulkan amal soleh kita. Ya. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu sawah ladang, tempat bercocok tanamnya untuk akhirat. Kalau kita hidup di dunia ini rajin menanam, insya Allah besok kita akan mendapatkan hasil, kita panen. Tapi kalau tidak, tidak. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan itu ya, kesempatan yang diberikan pada manusia ini kan sering lalai. Orang menganggap bahwa kalau orang itu masuk surga tidak mungkin meninggal dunia. Tidak tahu juga ya, tidak tahu juga. Ini sehingga kan kita harus lebih hati-hati. Tadi saya sampaikan kalau perlu, kalau mau tidur kita muhasabah, kita koreksi apa-apa yang kurang, apa-apa yang belum kita kerjakan, dan jangan lupa selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan lepas untuk beristighfar. Basahilah bibir kita dengan istighfar. Dengan selawat Nabi supaya kita mendapat syafaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak. Banyak. Kita membaca istighfar, baca sholawat, tidak usah nunggu di musola, di masjid, di masjid alim, dimanapun. Dimana? Bisa masih kerja, masih sibuk. Kan tidak ada beban paling mau seperti itu. Sehingga kita misalnya kita masih kerja ya, kerja kemudian tiba-tiba ditarik itu kita masih dalam keadaan diampuni, astagfirullahaladzim. Karena apa? Allah Ta'ala itu akan mengampuni hambanya sekalipun hambanya banyak dosa. Kan disini katakan manusia itu setiap pagi, setiap sore, setiap malam, setiap hari itu buat dosa. Banyak dosanya. Tapi akan diampuni ketika dia minta ampun. Karena itu mari kita selalu minta ampun pada Allah, selalu selawat pada Rasulullah supaya kita selamat dunia akhirat. Demikian sekelumit sedekah pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukamalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi dal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim ahli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara batan. Allahumma asrah bil qur'anim sudurana wa yasir bihi umurana wa adim bihi usurana wa hasin bi akhlaqana wa wasi bi arzaqana wa nur bihi qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.